Halo, perkenalkan saya Faurus Wijaya dengan NPM 2369001 akan mempresentasikan tugas teknologi lemak dan minyak. Kali ini kita akan membahas minyak esensial bambu. Ya, kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi, minyak esensial atau minyak atsiri itu adalah cairan pekat yang berasal dari tumbuhan yang mudah menguap dan mengandung senyawa kimia yang menghasilkan aroma atau wangi tertentu. Jadi sifatnya itu volatil, di mana eh, konsentrasinya itu pekat, kuat, dia juga dapat menghilang mudah, menguap. Nah, pembuatan minyak esensial ini juga dilakukan itu secara umumnya menggunakan proses distilasi atau penyulingan. Nah, jadi walaupun ini disebut sebagai minyak, tapi secara fisiknya itu minyak esensial itu bukan termasuk minyak karena dia bahkan tidak terasa seperti minyak sama sekali, tapi teksturnya dia itu pekat karena hasil dari ekstraksi tadi itu seperti minyak teksturnya. Nah, jadi meskipun konsistensinya seperti minyak, tapi minyak esensial atau atsiri ini nggak mengandung lemak sama sekali. Jadi secara teknis tuh bisa bilang bukan minyak atau lemak. Nah, terus kalau untuk proses destilasinya itu biasa menggunakan uap. Terus biasanya itu daunnya itu dikeringkan. Banyak kan pakai daun, tapi ada juga menggunakan batangnya. Itu dikeringkan, terus nanti akan diuapkan pakai uap panas. Nanti uapnya itu akan dikondensasi. Dan kemudian akan terjadilah minyak esensial bambu atau minyak atsiri ini. Nah, kegunaannya itu yang pertama yang paling umum digunakan minyak atsiri itu sebagai aromaterapi. Seperti yang kita lihat untuk di ruangan atau untuk sekedar aromaterapi menenangkan tubuh karena itu banyak kandungan-kandungan yang bikin pikiran diri itu jadi tenang. Terus yang kedua ada di bagian kosmetik, di mana kandungannya ini kaya akan antiinflamasi. Itu baik untuk kulit, nutrisinya juga bisa untuk di rambut dan sebagainya. Terus yang ketiga itu ada di pangan, di mana banyak juga digunakan dalam pangan itu sebagai utamanya bahan pengawet. Karena minyak esensial bambu ini memiliki kadar kaya akan sifatnya itu anti mikroba dan anti oksidan. Jadi bagus untuk pengawetan makanan, di mana bisa memperpanjang umur simpan. Nah, selain itu juga ini kaya akan flavonoid yang bagus untuk agen anti penuaan. Ini cocok banget untuk di kosmetik. Tapi karena apa namanya? Kadarnya itu pekat. Jadi penggunaannya itu perlu diperhatikan. Dosisnya harus sesuai. Jadi umumnya itu kalau digunakan sebagai kosmetik ataupun pangan tidak boleh menggunakan dosis yang terlalu besar. Terus biasanya untuk kosmetik juga ada agen karirnya atau pembawa. Jadi minyak ini harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, lalu untuk dalam pangan itu ada food additive-nya itu dia digunakan karena mengandung asam heksa, dekanoat, ada fitol, pentakosan, asam laurat, dan juga senyawa-senyawa lain yang sifatnya itu antimikroba dan antioksidan, di mana ini tuh bagus untuk menghambat patogen-patogen atau mikroba yang membahayakan dan buruk, seperti E. coli, terus Saccharomyces, ada juga lainnya seperti itu. Jadi untuk bagus untuk menekan, jadi pertumbuhannya itu supaya tidak tumbuh. Nah, jika ini ditekan, ini akan memperpanjang umur simpan, jadi lebih bertahan lama, juga bisa mempertahankan rasa dan tekstur dari makanan itu sendiri. Jadi ini tuh dikembangin lagi nih, karena sebagai bahan tambahan pangan yang alami dibandingkan menggunakan food additive yang sintetis atau kimia, karena itu kan tidak baiknya. Nah, terus juga
seperti tadi dibilang batasannya itu perlu diperhatikan. Jadi dosisnya itu harus sesuai karena sifatnya kan pekat ya. Jadi harus ada batasan khusus mana penggunanya itu mungkin juga bisa berbahaya jika lebih banyak. Jadi perlu dikaji ulang lagi terkait penggunaannya. Nah, lalu untuk yang lainnya itu adalah bio oil bambu. Minyaknya itu sebagai bahan bakar cair yang dihasilkan dari biomasa bambu melalui prosesnya itu namanya termokimia, yaitu adalah pyrolisis. Nah, di mana pyrolisis ini adalah proses dekomposisi atau penguraian si bahan organiknya ini nih melalui pemanasan yang tinggi, namun tanpa oksigen. Nah, jadi karena nggak ada oksigen inilah, dia nggak akan ada reaksi terbakar. Tapi dia akan terurai menjadi molekul yang lebih sederhana lagi. Nah, nanti itu bisa bentuknya bio, bio oil. F, eh, agen atau hasil samping itu juga ada biochar atau yang disebut arang. Nah, jadi nanti ini tuh bisa jadi salah satu bahan bakar nabati di mana penggunanya untuk energi terbarukan. Terus bisa juga digunakan sebagai bahan baku industri kimia seperti pada perekat fenolik. Nah, pada bahan sampingnya itu nanti bio oilnya itu digunakan dikondensasi sama seperti penyulingan hanya bedanya menggunakan proses pyrolysis, tapi nanti ada bahan lainnya itu ya adalah biochar. Nah, jadi untuk kesimpulan dari minyak esensial bambu ini adalah potensinya besar, di mana bisa menjadi sumber alami yang menjanjikan untuk industri seperti kesehatan, ada juga pangan, dan juga ada kecantikan, di mana ini tuh baik untuk potensi-potensi yang akan bisa digunakan. Lalu yang kedua ada solusi berkelanjutan, di mana ini tuh jadi bahan alternatif juga yang ramah lingkungan. Jadi penggunaan bio oil itu suatu energi terbarukan yang bagus juga karena dapat dari alam, di mana kita tahu bambu itu juga tumbuhnya subur banyak di mana-mana bisa. Jadi salah satu yang aman, industrinya ramah lingkungan, tidak seperti penggunaan energi seperti biasanya. Lalu ada juga tetap perlu dilakukannya studi dan riset lebih lanjut terkait keamanannya, terutama untuk penggunaan dalam pangan, di mana ada batas-batasan yang perlu ditekan. Eh, di mana dalam beberapa kasus juga ada senyawa dalam minyak esensial ini yang kurang baik untuk tubuh. Misalnya dapat bersifat karsinogenik atau sebagainya, itu perlu studi lebih lanjut lagi. Sekian, terima kasih. Ini untuk referensi yang saya gunakan. Terima kasih.